Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Assalatu wassalamu ala Muhammad Rasulillah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Al-ayah amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan segala puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita kesehatan sehingga kita bisa berkumpul dan bertemu di acara pagi hari ini. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah menunjukkan kepada kita jalan yang lurus yaitu agama Islam. Perkenalkan, nama saya Natania Aurelia Maharani dari kelas 8G. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan tausiah dengan judul Manusia sebagai Khalifah di Muka Bumi. Teman-temanku yang dirahmati oleh Allah, sebagai apa sih kita di muka bumi? Benar, kita di muka bumi adalah sebagai khalifah atau yang biasa disebut dengan pemimpin. Kita, semua umat manusia, adalah khalifah di muka bumi ini. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 30 yang berbunyi, Wa isqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yusfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, Aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan mereka orang yang akan merusak muka bumi? Dan Allah berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Allah memberikan kita akal untuk berpikir, serta kecerdasan sebagai bekal kita untuk menjadi khalifah di muka bumi ini. Oleh karena itu, kita harus bisa memimpin muka bumi ini dengan sebaik-baiknya. Hal ini sesuai dengan kisah penciptaan Nabi Adam alaihi salam. Ketika Allah hendak menjadikan Nabi Adam sebagai khalifah, malaikat berkata, Ya Allah, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di muka bumi yang akan menciptakan pertumpahan darah dan kerusakan di muka bumi nanti? Lalu Allah berfirman, sesungguhnya aku lebih mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Ketika penciptaan Nabi Adam, Allah mengajarkan kepada Nabi Adam nama-nama benda. Kemudian Allah menyuruh malaikat untuk menyebutkan nama-nama benda tersebut. Hal ini diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 31 yang berbunyi, Wa'allama Adamal asma'a kullaha thumma 'araduhum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Yang artinya, dan dia ajarkan kepada Adam nama-nama benda, semuanya. Kemudian dia perlihatkan kepada para malaikat seraya berfirman, sebutkan kepadaku nama-nama benda ini, jika kamu mengetahui. Teman-temanku yang dirahmati oleh Allah, kita sebagai khalifah di muka bumi ini tentunya memiliki tugas yang sangat berat. Apa saja sih tugas kita sebagai khalifah di muka bumi? Ada 3 tugas kita sebagai khalifah di muka bumi ini. Yang pertama adalah memakmurkan bumi. Yang kedua, melestarikan bumi. Dan yang ketiga adalah perlindungan. Melestarikan bumi dan memakmurkan bumi sudah menjadi tugas kita sebagai khalifah di muka bumi ini. Oleh karena itu, hal yang dapat kita lakukan adalah dari hal-hal kecil, yaitu tidak membuang sampah sembarangan. Jadi, jika kita melihat teman kita membuang sampah sembarangan, kita harus mengingatkan, hei, jangan membuang sampah sembarangan. Karena itu, tidak sesuai sebagai tugas kita sebagai khalifah di muka bumi ini. Sebagaimana kebersihan juga merupakan salah satu bagian dari iman. An-nadhafatu minal iman. Teman-temanku yang dirahmati oleh Allah, sekian tausiah yang bisa saya sampaikan mengenai manusia sebagai khalifah. Saya pamit undur diri, mohon maaf bila ada salah kata. Nun wal qalami wa ma yasurun, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.